Tapi menurut lu itu penting gak sih Lex, ketika kita untuk menjaga apa namanya privasi orang untuk dan lain sebagainya? Penting kalau menurut gua, Vin. Iya. Kalau sama lu gua nggak ada penting-pentingnya. Udah kapan aja anytime gua kirim pesan sama lu ya. Ya semaksimal mungkin kita bisa berkarya. Iya betul. Dan yang paling penting adalah bermanfaat. Ini konten maksudnya dibuat. Iya, sampah ya. Iya menurut gue loh ya. Sudah. Ini sudah mulai ya. Ntar, gue mau ngopi dulu. Oke, sok deh ngopi dulu ya. Kita masih ada di mana Lex ini Lex ya? Di sebuah inilah ya, kedai kopi. Kedai kopi lagi ya, nggak jauh-jauh ya. Tongkrongan kita masih di kedai kopi. Dan mungkin kita bisa seperti biasa kita spill harga. Harganya biar pada tahu ya. Spill harga, oke. Untuk sebuah V60 di tempat ini 25.000. 25.000 ya. Ya 11-12 lah ya. 11-12. Oke, dan kita sedang ngopi. Kopinya apa? Beansnya nih Lex ya. Balikin Taman nih ya. Kalau gue lebih suka memang ke Indonesia Timur sih, Vin. Enak ya. Sarah ya. Pas aja di lidah ya. Karena gue suka ketebalannya. Dari sebuah bean coffee ya. Jadi rasanya mengena. Ya kalau gua itu nembak. Karena nembak ya. Karena kalaupun kita bicara kopi ya. Aja deh kita bicara kopi. Iya nanti aja deh ada sesinya sendiri ya. Iya. Lagian di tempat lu juga gue bisa ngobrol diskusi kopi Lex. Ntar deh gue next time kalau ada waktu. Kalau ada waktu. Oke, kita itu berdua senang kopi sebenarnya. Iya betul. Tapi Anda juga paling senang kopi juga kan? Bukan cuma kita maksudnya. Kalian mungkin yang so anak kopi. Iya, so anak kopi. Enggak ya. Anak senja ngopi pas waktu maghrib. Itu kata orang Jerman pamaling ya kan? Kalau kata lu Lex ya. Kalau kata orang Jerman itu pamali. Pamali ya, ngopi di waktu maghrib. Ngopi senja itu hadiah. Kalau kata anak senja. Bukan anak senja. Kata siapa? Kata Bang Raim ya. Iya. Senja itu adalah hadiah buat orang-orang yang berjalan ke musola menuju sholat maghrib. Masya Allah. Senja itu. Senja iya betul. Senja yang sebenarnya adalah seperti itu Lex ya. Terus katanya, nah lu ngelongkrong senjanya buat apa? Buat nungguin maghrib ya. Enggak, biasanya kalau waktu Ramadan atau ngabuburit ya. Ya itu dia, ngabuburit itu ya salah satu wasting time bukan sih? Buang waktu, dalam arti bukan buang waktu beneran untuk ini ya. Iya, untuk sejatinya bulan Ramadan itu bulan untuk beribadah ya. Iya. Ya bukan yang untuk ya mungkin karena itu sudah menjadi habit atau kebiasaan ya. Kayak ini bau Ramadan. Kejauhan nih ngobrolnya nih. Sini itu sebenarnya ramai banget loh ya. Iya. Ramai banyak anak-anak nongkrong. Tapi kebanyakan mereka itu kayak acuh sama satu sama lain ya. Iya, mungkin karena kembali lagi Lex ya, anak-anak bukan berarti kita mengejas anak-anak generasi sekarang tuh dengan yang sedikit-sedikit nongkrong, cuman megang handphone dan sebagainya. Apalagi gua rasa itu. Ya? Gua rasa mereka itu bermedia sosial. Iya ya. Iya juga ya. Emang maksudnya secara kita kasat mata telanjang mata telanjang. Kita memang seperti ini, maksudnya memang melihat, kita ngobrol pun dengan melihat kondisi atau keadaan di tempat sekitaran kita loh ya. Di belakang kamera ini ramai banget. Nanti kita putar ya kameranya. Iya. Ini gini, gue punya cerita juga, salah satu cerita Vin. Jadi waktu gue ke Palembang kemarin ya. Oh iya. Sama juga gue nongkrong di kedai. Mereka kebanyakan Gen Z gitu ya. Generasi Z. Itu mereka satu table itu berlima minimal, berempat minimal ya. Berlima, berenam, bertujuh gitu. Dan mereka coba tahu apa yang mereka lakukan? Apa tuh? Mabar. Ya salah. Mabar. Gua nggak sengaja ya ngedeketin salah dua dari table mereka. Gua ngeliatin mereka mabar. Dan ini beneran serius mabar.
maksud gue kenapa lu nggak dari rumah aja kontak-kontak mabar gitu kan? Ngapain ngumpul? Ngumpul kan ngumpul di sini kan berarti kita lebih lebih kita bisa berkomunikasi, berdiskusi dan lainnya ya kan? Iya. Manfaatnya banget maksudnya nggak melulu dengan handphone, nggak melulu dengan gadget ketika kita nongkrong. Betul, karena kita ketemu fisik. Iya. Ketemu fisik kita bisa menyapa. Ya, bisa say hello, bisa salaman gitu kan, shake hand. Oh, iya. Itu lebih real daripada Anda yang menyapa dengan mabar. Nah, contoh tuh depan kita tuh. Yeah. Nah, kan. Satu table mereka diam-diam. Kalau dulu itu kita berkabar ya. Yeah. Ntar jam 4 sore ya. Kita ketemu di lapangan. Iya, betul. Sepak bola. Ya kan. Kalau sekarang enggak. Bro, kita di grup dong. Bro, ntar sore ya. Jam sekian ya. Jam 7 ya. Iya. Kita nongkrong di cafe X. Mabar. Ya, mabar. Jadi gitu. Iya, kalau sekarang ya, kalau zaman kita dulu maksudnya zaman kita waktu itu juga bener yang lu bilang Lex, maksudnya kita janjian jam sekian. Misalkan kita sepedaan pagi gitu ya. Iya. Kita janjian di tempat ini, ya udah pada datang, tanpa yang ini itu. Anda bisa menggunakan alibi bahwa itu dulu gitu, nggak ada alat komunikasi gitu ya, ya kan? Hey, hello, orang-orang yang Anda anggap kemarin dulu nggak ada komunikasi, sekarang masih hidup, masih menggunakan media yang sama dengan Anda gunakan. Gitu. Jadi menurut gue ya media sosial itu tergantung kita menerapkan. Salah satu diantaranya adalah bagaimana kita harus tetap menjaga komunikasi dengan teman kita secara physically. Oh ya betul, ya itu pastilah karena ketika kita bersosial media tuh kan di dunia maya ya. Dunia maya berarti. Sorry ya gue. Oh ya sok deh silakan Lex. Semau lu aja deh. Kita kan cuman hanya say hello lewat dunia maya. Bahkan mungkin teman-teman kita yang jauh ada di luar kota ya. Nah ketika kita, seperti yang lu bilang tadi, kita harus bisa menjaga ketika kita bertemu langsung, ketemu fisik ya. Nah itu sangat penting sekali Lex, karena mungkin yang gue alami mungkin gue juga punya beberapa teman di luar kota. Ketika kita pulang, kita kan pastikan teman yang luar kota ngajak kumpul dong. Ya itu salah satunya untuk menjaga kita untuk bisa lebih interaksi karena mungkin selama ini interaksi cuma lewat sosial media. Iya, karena segi positifnya media sosial itu bisa untuk kita saling berinteraksi gitu, lebih intimate walaupun jauh. Iya betul. Ya kan? Walaupun jauh kita bisa lebih intimate-nya terjaga. Kalau dulu kan jauh kendala ya untuk alat komunikasi mahal gitu, buat telepon mahal. Apalagi gitu yang punya pasangan LDR gitu ya. Ya, itu dia. Itu beda singkatannya lagi loh, Lex. Apa itu? Lali due relationship. Jadi emang benar-benar lupa ya. Iya. LDR. Iya. Yang jadi itu akhirnya ya gue pernah ada statement ya LDR itu 90% hubungan bakal kacau berantakan. Tapi memang LDR. Ya itu dia, makanya alat komunikasi kita sekarang bermedia sosial. Justru sekarang kan dimudahkan semuanya ya untuk berkomunikasi ya, tapi terkadang mirisnya yang dekat semakin menjauh, Lek. Yang semakin menjauh. Iya, yang jauh justru semakin mendekat. Ya itu tadi, karena kita janjian kita dekat tapi malah kita jauh, kita mabar ya. Iya kan? Betul. Ya walaupun nggak mabar, masing-masing sibuk dengan browsing sendiri-sendiri. Ya kan? Lu inget nggak waktu dulu zamannya BlackBerry? BlackBerry? Ya itu kan dimulai dari BlackBerry, Lex. Oke. Maksudnya nongkrong, ketika kita nongkrong main handphone. Oh iya. Dimulai dari BlackBerry. Permasalahannya ini enggak, tapi gue pernah jadi gue punya temen satu tongkrongan gitu. Ketika kita nongkrong, serius nih ya, handphone ditaruh tengah, Lex. Oke. Jadi gadgetless. Iya, jadi kita nongkrong ya udah nongkrong aja. Maksudnya kita ngobrol asik aja. Iya. Kalau itu tergantung komitmen sih ya. Iya betul. Gue dimanapun ketemu temen ya gadgetless. Yang penting kita kan, gue udah pernah cerita tuh waktu kita ada cerita di media sosial Help Me gitu kan. Oh ya, Help Me itu. Ya itu dia
tetap harus kita menjaga hubungan fisik yang kita ketemu interaksi langsung. Jadi gua terutama untuk sama teman-teman itu harus tetap menjaga komitmen bahwa kalau ketemu fisik ya gadgetless itu udah kesepakatan yang tidak tertulis. Kayak tadi kan gua balas ini dulu ya karena urgent gitu kan. Kita balas dulu. Oke, it's okay. Tapi kalau kemudian lu asik dengan gadget lu sendiri ya udah lu balik aja. Udah balik aja di rumah. Ngapain kita ketemuan kan? Nah, itu Lex, terkadang kita ini nih masalah bab mengirim pesan ya. Mengirim pesan ke teman kita. Tuh lu kadang nggak ada aturan atau memang ada aturan sendiri, maksudnya lu ngirim pesan atau message atau apalah dengan pembahasan apa, pokoknya terserah pembahasan apa, lu ngirim di jam-jam yang orang itu masih istirahat. Lu kadang ngelihat jam sampai segitunya nggak sih? Maksudnya lu ngelihat sampai yang ini jam istirahat, jadi gue mungkin besok pagi deh ngirim message atau pesannya gitu. Kalau ke teman deket ya, kalau sama lu gue pesen kan anytime ya, oke lah. Tapi kalau sama temen yang sekiranya mungkin gue masih jaga perasaan gitu ya, mau kirim jam 11 malam katakanlah jam 9 lewat gitu, udah besok aja gitu kan. Gue masih menjaga privasi dia bahwa mungkin dia udah tidur, capek gitu kan. Udah mending besok gitu ya. Apalagi sama misalnya kalau di lingkungan kantor kirim pesan sama bos. Nah, ya kan? Ya itu dia. Ya lu lihat waktu juga kan. Ya besok jam kerja gitu kan. Atau pagi buta ya sebelum mereka berangkat kerja udah baca gitu. Atau mungkin kalau sama mahasiswa, sama guru, sama dosen. Itu ya etikanya gimana, masa harus berbalas dengan pesan malam-malam gitu kan. Kecuali kita sudah ada dealing sama dosen pembimbing mungkin. Bu, saya mau counseling sampai waktu jam berapa gitu kan. Itu cerita no problem. Tapi kita harus memang bisa menjaga waktu itu ya untuk berkirim pesan ya. Tapi menurut lu itu penting gak sih Lex, ketika kita untuk menjaga privasi orang untuk dan lain sebagainya? Penting kalau menurut gua, Vin. Kalau sama lu gua nggak ada penting-pentingnya. Udah kapan aja anytime gua kirim pesan sama lu ya. Iya. Bahkan kita sampai terkadang kalau kita nggak siaran. Kita pun kadang masih jam 12 masih komunikasi. Masih. Ya ini sepulang dari sini kita juga masih chatting gitu kan, masih chatting. Masih berkirim pesan. Sampai malam pun kalau gua sama lu gitu kan nggak ada batas, no bandoring gitu kan, nggak ada batas. Ketika itu udah nggak ada batas, ya tadi berkirim pesan udah nggak ada waktu. Udah nggak ada waktu ya, karena udah keakraban kita ya. Iya, itu dia. Beda perkara kalau kita tadi kan orang yang lebih tua misalnya, atau orang yang kita lebih hormatin lah. Iya betul. Kirim pesannya ya lihat waktu. Gitu ya. Nggak asal-asalan ngirim waktu. Ngirim pesan jam sekian, jam 12 kita kirim pesan. Ya itu dia, makanya kayaknya ini walaupun gue baca ya, misalnya ada orang yang message ke gue, ini lu kurang kerjaan apa jam segini kirim? Jam segini ya betul. Enggak gue read kan, tapi ngelihat notifikasi gitu kan. Enggak, wah ini nggak tahu aturan gitu kan. Walaupun gue masih begadang karena nokturnal. Masih aja nokturnal ya. Masih nokturnal, gue aja nggak khawatir. Ya itu yang kita jaga juga kan. Iya. Ya gitulah ya. Selain kita berkirim pesan harus lihat waktu ya. Sebaiknya ya kita perhatikan kita bersisi pandang ke orang lain yang kita kirim pesan lah ya. Kita mau kirim pesan itu, mungkin dia butuh istirahat gitu kan. Karena udah mungkin dari kesibukan dari pagi sampai sorenya ya kan, terus bareng keluarga juga acara, mungkin masih ada acara keluarga atau lain sebagainya, atau istirahat bareng keluarga. Iya kan. Dan di bermedia sosial ini ya mending kita berkaryalah ya. Berkarya sebaik-baiknya daripada kita kan punya media sosial. Betul. Lu setuju nggak kalau sekiranya kita diberi platform media sosial yang kita bebas berkarya? Setuju. Kita mau ngapain aja itu platform gratis buat kita. Setuju. Ya kan kita berkarya ya. Semaksimal mungkin kita bisa berkarya. Iya betul. Dan yang paling penting adalah bermanfaat. Ini nih yang selalu kita yang selalu kita gembar-gemborkan. Iya enggak? Ya enggak sih? Iya dong. Iya dong ya. Ya masa kita bikin sesuatu yang enggak bermanfaat? Iya kan, soalnya secara bukan kita menilai bukan kita mengejek juga. Maksudnya karya-karya orang yang enggak bermanfaat. Maksudnya memang faktanya itu seperti itu. Maksudnya
terkadang buat kontennya nggak apa sih, nggak penting banget, unfaedah banget, maksudnya ngapain juga ini konten, maksudnya dibuat. Iya, sampah ya. Iya, menurut gue loh ya. Sia-sia. Sia-sia. Memang kita harus ngeluangin ngeluangin waktu untuk membuat sebuah karya. Ya. Terus cuman kontennya isinya yang menurut gue mungkin itu nggak penting, sampah. Ya. Ya kan, maksudnya kan paling sayang ya. Iya, sayang banget. Paling enggak ya seperti yang kita bilang Lex, maksudnya bermanfaat buat orang lain lah, bermanfaat lah ya. Minimal bisa ngasih apa ya? Inspiring. Minimal itu. Begitu sih kalau menurut gue sih Lex. Iya sih. Iya. Maksudnya kan bijak dalam bermedia sosial itu, bro, ya kan. Iya. Kita harus bikin karya yang kita bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Iya. Gitu ya. Dan bermanfaat buat diri kita juga. Iya betul, buat kita dan buat orang-orang di sekitar kita ya. Ini ya. Pokoknya sebijak mungkin lah ya kita menggunakan sosial media. Mulai dari apa sih? Mulai dari apa yang kita waktu itu kita bahas? Jangan menyebar data pribadi. Ya. Kemudian, terus jangan sering curhat ke sosmed. Ya kan? Itu sering heran loh ya. Kalau berdoa di sosmed gue sering heran. Iya, betul. Jadi mereka nyari Tuhan di sosmed gitu ya. Emang Tuhan di mana-mana. Tapi jangan juga di sosial media lu cari Tuhan gitu. Iya. Ada tempatnya sendiri kita. Ketika kita meminta sesuatu kepada yang memberi nafas. Betul. Gitu. Ya itu yang paling aneh juga. Jangan curhat di media sosial. Iya. Terus apa lagi kemarin waktu kita bahas menyaring dan memilah teman iya. Follower kita. Gitu. Betul. Ya. Ini akhir-akhir ini gue sedang screening, memilah-milah teman. Ya. Terutama yang di Instagram sih. Instagram ya. Iya. Dari yang sekian ribu sekarang menjadi hanya 300 gitu. Jadi semuanya penjual online. Betul kemarin kita bahas ya. Followers 3.000 yang 2.000 penjual online. Dari 1.000 jadi 800. Dari 1.000, lumayan ya. 200 unfaedah teman lo. Iya, jadi yang menurut gue gak penting nih sekali lagi buang deh. Tapi harus kita mulai dari sekarang. Anda harus ceki ya. Iya, di sosial media baik itu di Facebook ataupun di Instagram ya. Friends yang no benefit jangan. FBB, friends with benefit gitu, janganlah. Maksudnya gini, kalau memang teman lu itu lu anggap negatif ya, berdampak negatif buat kita, ya kita kita singkirkan, unfollow maksudnya. Unfollow. Kita ini kita blok. Enggak sih. Enggak. Unfollow aja. BTW akun lu private apa terbuka nih? Terbuka ya, nggak dikunci ya? Nggak dikunci. Jadi silakan bisa dicek @pinoherdian. kirain screening ini unfollow private juga. Gitu. Tapi ada pentingnya juga loh di private. Oh ya? Jadi ada notifikasi ketika ada orang yang follow lu. Iya betul. Kita kan bisa baca tuh. Bisa baca ya. Siapa gitu kan. Jadi lu mau accept atau fallback juga ada gitu. Iya betul. Accept ya. Accept. Ya itu dia Asep Irama. Itu dia makanya di private itu ada untungnya juga. Tapi jadi, kalau menurut lu, gua sih open sih. Open ya? Akun gua open. Iya. Ada yang follow, kita juga dapat notifikasi. Kalau enggak ya kita enggak fallback atau kita unfollow. Iya, unfollow. Terkadang seperti itu Lex, maksudnya ketika kita ada yang follow, kita gak kenal, ke di fallback. Ya, gitu dia. Kadang ngerasa gitu nggak sih? Kadang ngerasain yang seperti itu nggak sih, Lex? Gue pernah risih aja sih ya ketika ada yang follow gua. Itu kayaknya bukan secret admirer sih, bukan penggemar gelap ya. Yeah. Tapi gelap. cenderung ini orang asing yang memantau gua. Yeah. Jadi ya udah aja gua tetap nggak fallback dan gua unfollow. Lu pernah dia kan secara otomatis following gua dong. Iya. Dan gua nggak fallback, gua unfollow. Lu pernah nggak sih Lex sampai ngeblokir followers lu yang? Oh enggak. Gua belum pernah ngeblokir. Belum pernah. Serius belum pernah. Serius. Satu pun akun nggak pernah ada yang gua blokir.
Nggak ada. Jadi gue berapa Lex? Ada ya? ada. Oh itu udah ranah pribadi ya? Udah ranah pribadi karena. Iya, tapi it's okay lah itu. Mending di blogger sekalian dong. Iya. Ketimbang maksudnya terlihat kasat mata dan lain sebagainya. Mending ayo nggak ambil pusing. Blokir aja. Untuk menghindari dan mengantisipasi hal yang betul. So far gue belum ada. Belum. Belum ada yang rese ya. Belum. Mudah-mudahan jangan ya. Haters lu yang itu rese nggak Lex? Haters gue. Wait. Haters gue itu follow gue, tapi gue nggak unfollow. Sorry, follow gue tapi gue nggak unfollow back. Oh gitu. Yeah. Rese nggak? So far belum. Belum ya. Belum. Jadi aman. Follow gua ya. Jerman Jerman Alex @jerman_alex. Akun sendiri nggak hafal. Akun itu fake akun beneran ya. Akun asli. Germain Alex. Germain Alex. Jangan lupa follow Instagramnya dan punya gue @pinoherdian @PH. Kalau gue melafalkan nama lo itu Vino. Jadi PHINO itu gue baca Vino. Memang cara bacanya Vino. Iya. Tapi gue kenapa jadi PH Lex? Lu tahu dong maksudnya sejarah gue dulu sama siapa? Iya, tapi itu sejarah lu ya. Cuman kalau gue cara bacanya Vino. Iya. Karena dulu kan ada orang Sunda ya. Oh iya. Orang Sunda yang tidak bisa melafalkan huruf F. Karena si orang tuanya manggilnya PH terus pakai awalnya. Akhirnya. Iya, seperti itulah kurang lebih. Karena tidak bisa melafalkan tadi ya. Siapa bilang orang Sunda tidak bisa melafalkan huruf F? Itu fitnah. Itulah ya. Aduh, masya Allah. Cepat banget waktunya ya. Cepat banget ya. Ya oke, kita langsung closing aja ya. Yuk. Mudah-mudahan pembicaraan yang memang ini ngalor ngidul ini. Mudah-mudahan ada faedahnya. Yaudah yuk kita pamitan yuk. Yuk, gua Alex Dirwan. Ada gue Pinoherdian. Bye.